Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini kita di Kui Kepoin. Nah, kita hari ini di bahasan yang lain daripada biasanya. Lu semua bakalan gua hadirin sesuatu yang insya Allah bisa bermanfaat lah ya. Amin. Baik buat diri lu sendiri, juga buat mungkin kalau lu lagi usaha atau lu lagi punya sesuatu hal yang pengen lu brandingin. Karena tema pembahasan kita hari ini adalah self branding. Dan hari ini gue udah datengin temen gue ya. Ini Mr. Angga Foster ya. Gimana nggak? Sehat nggak? Alhamdulillah Oke. sehat. Angga Foster ini sekarang CEO-nya Studio.id. Nanti lu bisa cek sendiri deh Studio.id itu apaan ya. Tapi kita nggak bahas Studio.id-nya di sini karena gue lebih pengen ngulikin seorang Angga Foster itu dari segi branding nih. Branding. Jadi gini lah. Kita udah sama-sama tahu lah dari dulu kita kenal lu orang yang banyak berkecimpung di advertising agency, terus juga di branding gitu ya. Entah itu nanti jatuhnya nge-brandingin perusahaan atau bahkan sekarang yang lu lagi jalanin brandingin artis lu gitu ya. Nah, lu boleh jelasin dulu mungkin ke teman-teman Kui Kepoin ini, bro. Self branding itu sebenarnya apaan sih dan seberapa penting itu sebenarnya harus dimiliki oleh setiap orang? Ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fansnya apa namanya? Kui Kepoin, teman-teman Kui Kepoin. Jadi self branding itu ya kita sama-sama tahu ya dari artinya aja self branding ya. Maksudnya ya secara ininya mengangkat diri sendiri, pencitraan. Sekarang lagi mau tahun politik ya di 2024 pencitraan ya. Pencitraan ceritanya. Nah, jadi itu aspeknya sebenarnya banyak ya. Maksudnya ada setiap setiap bidang itu pasti punya self branding ya. Atau kalau diri sendiri bisa personal branding gitu. Bisa hampir sama. Jadi mereka tuh personal branding tuh bagaimana orang bagaimana kita mencetak mindsetnya orang kita sebagai siapa sih? Iya. Sebenarnya itu kan. Jadi misalnya kayak kalau untuk di keartisan gue udah alhamdulillah hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun ya. Jadi dari jadi belajar setiap pasti gue mengembangkan mengiklankan diri sendiri gitu gimana caranya ke situ. Dan pada akhirnya ini cerita sedikit dulu ya. Pada akhirnya gue juga belajar juga di agensi periklanan untuk membranding produk-produk yang di luar orang ya di Indonesia gitu. Nah itu juga ya sebenarnya penting banget ya, kayak misalkan ada sebuah produk, gimana sih caranya si produk itu bisa dikenal sama orang gitu. Ya. Dan mau sebagai apa gitu kan ya? Sebagai positioningnya kemana gitu kayak gitu. Jadi itu poin penting juga kan buat jualan. Jadi kalau kita ngeker kan, lu mau nembaknya begini atau lu keker satu, tapi ya kalau dari jualan sih sebenarnya gini, lu keker satu tapi pasti lu keker semua, belum tentu nih ada yang tepat sasaran gitu. Nah itu jadi pentingnya dari nge-branding diri sendiri itu gitu. Jadi lebih kita mesti tahu juga sih kita ini siapa gitu. Karena kita ngulik itu kan. Nah, ini akan berpengaruh nggak? Ada beberapa orang yang gue nggak pengen di kalangan tertentu aja yang bisa terima gue. Gue pengen semua orang bisa terima gue. Artinya di semua kalangan harusnya dia bisa terima gue gitu. Nah kalau lu nih sebagai orang branding ya tentu ya kalau kita ngomongin branding, ya bener sih semua orang harus bisa terima kita. Cuman bener gak sih sebenarnya stigma kayak gitu? Atau pada akhirnya memang ya lu akan lebih bagus kita nggak semua orang bisa terima lu, tapi udah jelas posisi lu sebagai apa, posisi lu di mana gitu. Iya jadi kalau semua orang terima kita, ya itu kan kewajiban ya, karena silaturahim ya, gitu kan. Cuman salah satunya harus poinnya lu dikenal sebagai siapa sih gitu kan gitu kan. Ya berarti gini lah, kita mau sebagai jagoan gitu kan, tapi lu jagoan apa kan gitu kan. Bukan gue jagoan, ya lu siapa tapi kan gitu. Nah itu kan kita harus ngebangun pelan-pelan apa sih namanya tuh poinnya gitu. Jadi lu sebagai siapa gitu. Kalau tadi pertanyaannya kayak kita harus dikenal nggak apa-apa, cuman lu dikenal itu oke, tapi dikenal sebagai apa, karena dari situ kan kita aja diri sendiri aja ya, kita kalau sama teman gitu kita kan pasti kan wah ini jagonya di
otomotif nih kan masih gitu. Walaupun dia temennya banyak gitu. Tapi dia gue otomotif. Ada satu selling point lah kalau kita. Jadi orang kalau nanya otomatis ke dia. Betul. Itu yang harus dicetak tuh. Itu harus dicetak. Baik di kalau kita bikin produk atau di keartisan atau kita sendiri tuh yang kalau sekarang tuh nyari kerja ya. Nyari kerja kayak lu naruh ibaratnya gini ya, kalau dulu kan naruh lamaran ya, 100 lamaran. Belum tentu dipanggil semua. Kenapa kan pertanyaannya gitu? Iya, benar. Pertanyaannya kenapa? Kenapa lu enggak itu? Karena ketika dilihat nggak ada selling pointnya di situ. Apa yang jadi kelebihan? Jadi betul itu. Nah itu kan harus ke branding di dalam sebuah CV-nya kan. Nah mungkin itu juga kali ya yang akhirnya jadi masukan buat teman-teman milenial zaman sekarang gitu kan. Bahwa kalau misalnya kayak ya sekarang ya kayaknya kalau anak milenial sekarang tuh mungkin nyari kerja atau apa udah bukan jadi poin utama lagi ya. Kalau gue lihat mereka lebih senangnya meng-create sesuatu gitu. Jadi konten kreator, mereka mulai usaha gitu ya. Atau kayak di sekarang ya di sini jadi Coffee ya. Masih muda cuy yang punya gitu kan. Jadi sesuatu yang menurut gue keren gitu. Which is mungkin kalau dulu nih eranya kita ya, lu untuk bisa punya tempat kayak gini mungkin di usia kita berapa baru ini akan terbentuk gitu. Tapi sekarang enggak gitu kan. Itu yang mungkin tadi ya, maksudnya kalau bisa dibilang ada selling point tertentu nggak yang mesti kita naikin. Tapi lu cerita dikit lah sekarang soal personal branding yang lu lakuin nih. Ketika lu memutuskan untuk melakukan satu branding pada artis lu deh, misalnya siapapun lah ya, sebutlah namanya A gitu misalnya. Lu pengen naikin dia nih, nah selling point apa dan gimana cara lu market positioningnya dia? Iya. Kalau sekarang gue lebih ke begini ya, karena sekarang kan sosial media tuh udah jadi bahan utama ya kita jadi posisi utama lah untuk mengembangkannya di situ kan. Jadi agak lebih mudah gitu. Misalkan kita mau membentuk bentuk misalkan gini, gue ada cerita karena di Studio ID itu kan kita ngebuatnya itu bukan sekedar mau cari artis yang kira enggak, tapi kita nggak hanya itu gitu. Jadi kita pengen sebenarnya mewujudkan mimpinya si orang ini gitu. Dia mau jadi apa gitu. Misalnya ada pedagang. Iya, jadi misalnya ada, karena kan kita kalau di dalam hadis ya. Kita mesti di atas dulu nih, baru kita bisa bantuin orang kan gitu ya. Gitu kan. Ya entah itu kita posisi di atas atau kita kaya gitu kan. Jadi kita ke bawah. Nah, ketika gua dan teman-teman sudah berada di tempat yang established kita lebih mudah kan. Nah itu bener-bener yang sekarang tuh kita ngelihat tuh, jadi karena sosial media juga sih. Jadi misalkan ada beberapa pedagang gitu. Pedagang dan kita create, sebenarnya awal kita nyoba nih personal branding mereka bisa ngasih angkat gitu. Kita bikinin gitu ya, tapi kita rada dandanin. Artinya gini, dandaninnya lu make up lah ya. Iya, sama gini. Kita gali dulu. Lu dari rumah lewat jalanan kah? Karena itu kan posisi branding juga kan. Lu di jalan, kalau dengan lu jalan doang ya lu nggak jadi apa-apa kan. Tapi dengan sesuatu yang lu bawa pasti lu jadi kelihatan orang kan gitu. Yang penting kan kelihatan orang. Jadi personal branding ke situ. Nah jadi kita bikin itu kebetulan pedagang nasi goreng. Orangnya kreatif, tapi gimana caranya kita bisa ngangkat kreatifnya dia. Setelah dia terangkat dengan posisi brandingnya dia, baru dia kan bisa kita sodorin. Oh dia gitaris loh, dia penyanyi bagus loh gitu. Betul. Jadi ke situ. Kayak gitu teman-teman, ini orang. Nah itu tadi ya, jadi ya tergantung kita lihat gitu, maksudnya memang dia punya kelebihan di mana pada akhirnya. Kita gali dulu. Ya itu kemudian bisa kita bantuin dia di positioning. Tapi lu udah kepikiran nggak ketika misalnya gini deh, anggaplah misalnya misal si A deh tadi yang lu bahasin itu ya. Lu udah kepikiran dong ketika lu ngambil dia, nanti kayaknya market dia ini kayak ini nih gitu. Dan gua harus posisinya di sini, berarti gua mesti keeping style dia kayak iya.
karena lu mau dia mengenal, misalnya lu ngangkat backgroundnya dia, mungkin tadi dia sorry ya, misalnya tukang cilok, Iya. tapi sekarang dia jadi sesuatu gitu, Iya. jadi seorang seniman lah misalnya. Nah, lu background itu yang memang lu mau angkat, Iya, gitu kan? iya. Bahwa semua orang bisa jadi sesuatu yang dia mauin, asalkan memang lu mau berusaha. Betul. Sama ini biasanya kan personal branding tuh kan pakai waktu panjang ya, apa? Maksudnya, kita prosesnya panjang. Benar. Dia rajin nggak nih, kuat nggak kan gitu. Karena sebenarnya itu juga balik ke diri dia sendiri kan gitu. Nah ke situ yang harus dibangun itu gitu. Jadi kita sebagai triggernya mereka sih sebenarnya kan. Karena pengalaman yang udah kita jalanin, akhirnya kita kan ngerti ya harus gimanain dia gitu. Nah sekarang si yang kita kasih trigger ini rajin nggak, itu aja sebenarnya sih gitu. Jadi emang bener-bener kalau personal branding itu bener-bener harus ngikutin banget gitu. Misalnya kayak gini, ada yang kayak gini, kita di rumah jorok banget gitu. Di rumah tuh jorok banget, nggak pernah mandi apa segala. Tapi lu kalau udah keluar, lu nggak boleh ini ya gitu. Nah ketika di luar kan orang ngelihatnya adalah si dia yang di luar gitu. Sampai bisa sebegitunya kita ngecetak orang gitu. Iya. Karena memang lu pengen ngebangun dia sebagai image yang lu mau gitu kan. Betul. Tapi lu ada ini nggak ketika lu milih seseorang nih, maksudnya atau lu lagi mau nge-brandingin barang atau apa itu, sisi-sisi apa yang lu pertimbangkan sampai akhirnya lu memutuskan oke, gue mau brandingin dia nih gitu. Iya. Kalau produk ini, misalnya produk inilah. Ini yang pertama adalah produknya jujur apa enggak? Misalnya gini, Ada produk bohong. Misalnya gini, karena kayak gini kan, sebenarnya nggak enak tapi dienak-enakin. Iya. Karena duit biasanya. Ini kita buka-bukaan aja. Review jujur ya. Review jujur. Jadi kayak gitu. Nah, itu yang biasanya gue agak sekarang ya, terutama sekarang ya, agak yang anjir gue bohongin orang ya gitu. Agak ada gitu ya sekarang. Mendingan lu yang jujur, emang lu tahu dia oke. Gue cobain dulu nih, misalnya ada produk kopi misalnya. Enggak, ada sih beberapa juga kan yang masuk ke gue itu produk kopi. Gue testing dulu tuh. Dan gue tesnya tuh lucu juga sih. Gue kadang suka iseng, jadi saya gini. Misalnya dia punya satu kafe. Kafe gue dong, gitu kan. Ya udah kirimin dulu barangnya. Kan dikirim tuh barang. Iya. Gue minum doang di rumah lah. Ntar suatu waktu dalam term gue bilang ada R&D kan, research and development-nya dulu nih. Benar. Bukannya belagu tapi gue harus bener dong. Iya kan, gue juga milih-milih kan. Gue dosa juga kan kalau dibohongin. Habis itu gue satu kali gue mendadak datang. Ada kadang suka gitu. Datang aja gue pesen yang kopi kemarin lo kirim. Kalau lu pengen lihat sama nggak kualitasnya dikirimin sama yang lu pesen dadakan. Gitu. Nah disitu baru kita bisa ini oke nih gitu. Bukan bermaksud belagu ya, tapi gue pengen ya gini lah, ada sisi idealisnya. Sebenarnya kalau gue bilang mungkin nggak idealis kali ya, lebih pada kejujuran tadi gue bilang, integritas kan. Karena kita nggak pengen sesuatu yang di up itu sesuatu yang ngebohongin orang gitu. Lu rekomendasiin orang untuk datang ke satu tempat atau nyobain satu produk, lu bilang enak, ternyata begitu dicobain nggak enak. Itu kayak besoknya gue rasa review lu gak bakal dilihat lagi. Betul. Benar. Iya benar kan. Karena sosial media kan gitu ya. Kalau misalkan ini enak begitu orangnya datang sendiri, ya pelanggan ya. Benar. Terus nggak enak, udah habisnya langsung kelar deh gitu. Nah makanya nge-branding awalnya tuh. Nah kalau kita udah bener, minimal tracknya bener deh kita gitu. Cara nge-brandingnya bener. Setidaknya kalau ini kita berhasil nge-branding dan itu bener juga, ya kan ke produknya sendiri kan. Jadi pertama tadi produknya harus jujur nih. Harus jujur. Jujur enak apa enggak gitu. Kalau kita ngomongin rasa. Betul. Atau kalau ngomongin yang lain, bener nggak? Kalau kita ngomongin produk kebersihan, bener nggak dia membersihkan atau enggak? Itu dalamnya ya kan, ini bicara dalamnya dulu nih. Ini kita bicara soal satu jujurnya dulu nih. Betul. Terus after itu yang jadi pertimbangan lu apa lagi? Packaging, oke. Karena yang gue belajar konten kan is the king ya. Packaging is the queen kan. Ya maksudnya ya nggak harus itu sejajar juga ya, tapi minimal bisa ngimbangin lah ya. Gitu. Jadi itu yang
itu salah satu yang memperkuat si branding lo tadi. Jadi isinya benar, pajangannya juga benar gitu, apa sesuai sama isinya gitu. Yang akhirnya nanti branding itu kan akan, kalau sekarang kan itu orang lebih ini ya, lebih lebih Kritis lah ya. kritis, betul, lebih kritis. Ini yang gue bayar worth-nya sama yang gue dapat gitu kan. Benar. Kayak iklan branding apa gitu, enak banget nih, gitu dia nggak enak. Nah, lu pernah nggak nemuin gini, bener nih enak nih, produknya enak, tapi packagingnya nggak banget gitu. Sering. Nah, terus apa yang lu lakuin biasanya? Gue pernah punya cerita tahun berapa ya gue? 2010 apa ya? 2011 deh gitu. Jadi ada di sebuah daerah gitu ya. Teman gue salah satu ownernya agensi di sana, gitu. Jadi gini, ada roti kan bungkusnya begitu kan, roti kampung gitu, roti warung kan. Iya, karena cuma plastikan doang tuh ya. Cuma di setiap warung ada, di kota ini setiap warung ada, gitu kan. Tapi harganya enak, pokoknya abis deh, enak deh itu. Secara makanan enak, tapi secara bungkusan kan nggak dapet lah ya. packingnya doang. Kalau lo mau ngelihat dari gue mau naikin positioningnya agak susah. Sehingga harganya kan nggak bisa naik. Kalau rotinya mungkin emang pricing strateginya dia main di situ kali. Nah, atau dia nggak tahu. Nggak tahu, dia yang ini nggak tahu nih kasusnya. Jadi di dalam sebuah plastiknya itu plastik biasa nih, biasa lah, plastik biasa. Dia harganya waktu itu 1.000 nggak salah, 1.000. Kan coba kalau gimana caranya kita branding, dia mau harganya di 5.000. Iya. Gimana caranya kan gitu. Itu harus branding apa sih gitu. Personal bukan personal, jadi itu kayak branding lah itu. Iya, brandingin produknya lah ya. Produknya. Lu mau escalate dia lah, naikin dia dari posisinya sekarang lah. Betul. Ini yang produknya gitu. Nah, jadi mau nggak mau kita harus menstrategikan itu kan. Satu bisa dari packagingnya tadi, bisa dari apa namanya tuh, omongan orang bisa. Roti enak nih, itu kan juga marketing juga kan. Oke. Branding juga, terus juga bisa jadi ya karena jualannya udah tinggi ya, jadi ya brandingnya ya udah segitu aja lah gitu. Iya, karena mungkin dia ngerasa udah cukup kali gitu doang. Ada yang begitu, cuman yang ini kasusnya enggak. Gue gimana sih caranya gue biar bisa jadi naik harganya? Akhirnya kita gantilah bungkusnya, sama ganti promosi, bukan ganti, ya kita bungkus lebih baik dan kita marketing kan juga lebih sasarannya lebih tepat. Kayak toko-toko roti lah, kalau di warung harganya, kalau pada rotinya sama nih 1.000 kan, begitu lo masuk ya di toko itu jadi 5.000 kan, karena sama rotinya bentuknya juga kan gitu. Nah kayak gitulah, jadi ada effort yang harus dijalanin si produk ini juga. Yes. Itu makanya nggak heran ya, sebenarnya kalau ngomongin sepatu mungkin kualitas sama. Benar. Cuman kenapa orang maunya yang begini bukan yang begitu gitu ya. Iya sih. Nah tadi udah lu ngomongin masalah pertama produk harus dijual. Kedua packaging udah dinaikin. Yang ketiga jadi pertimbangan lu apa? Strategi promosinya. Jadi sekarang nembaknya nih, keluarnya. Ya kan ini udah ada nih. Lu udah siapin amunisi nih. Ya, ini udah ada nih. Kamu mau nembak mana nih? Gitu. Nah, tinggal ke situnya aja branding. Nah, itu nembak kemananya kan juga harus pakai bahasa. Misalnya gini. Produknya anak muda. Terus misalnya lu nih, terus gua ngomong sama lu, Anda mau kopi ini? Enak. Jadi penangkapan secara psikologisnya kan, Anda mau kopi ini kan tua banget lu ya. Tua banget kayak gitu lah ya, bahasa gampangnya itu tua banget gitu. Tapi kalau misalnya lu mau nggak kopi ini? Ya kita sebagai yang karena kopi ini positioningnya di yang muda itu, akhirnya kan oh iya gue mau dong gitu. Iya. Lebih santai lah ya. Jadi ke situ. Nah itu dari komunikasinya. Itu udah masuk sampai ke communication way. Iya betul. Jadi emang branding tuh semuanya
ya harus jalan sih. Ya mau self branding, mau personal branding. Nah begitu juga kayak di ini, kayak di kita ya kebetulan kan kita misalnya kantor ya, posisi kantor, kita mau nerima orang gitu kan. Jadi kita harus tahu tuh biasanya tuh. Biasanya gue kalau ada yang mau ngasih CV ya, misalnya CV gitu. Itu yang gue lihat tuh bukan, kalau gue ya, ini kalau gue, yang gue lihat bukan lulusannya dulu, tapi bagaimana dia posting di sosial media. Oke, lu sampai ngeliat gimana dia posting di sosial media? Iya. Apa tuh yang dipertimbangkan lagi? Oke. Misalnya gini, lu S2, S2, wah pinter lah, lulusan apa gitu, lah UI lah, atau segala macam ya. Tapi kita gitu, wah anjing nih. Sorry ya. Iya. Oh bahasanya lah, attitude-nya nggak banget gitu. Nggak banget. Lo kebayang nggak kalau masuk di antara tim lo? Iya. Kebayang cuma ngacak-ngacak formasi doang. Pinter. Tapi ketika emosinya nggak bisa diredam, kalau misalnya ada klien nih, ada apa? Dia megang satu klien, kliennya ngeselin, ya kita klien kita nggak tahu. Benar. Ya hantu, ya jadi ribut aja. Iya. Akhirnya bisnis lu buntu semua. Iya, jadi situ, jadi ya. Nah itu tuh yang kalau dari dunia rekrutmen tuh. Mungkin karena gue bukan orang yang expert ya di bidang HR apapun enggak. Jadi gue juga usaha berdasarkan pengalamannya berjalan gitu aja gitu kan. Karena lu banyak ketemu, sosial lu kan gila banget lah. Kita ngomongin ya seorang Angga Foster gitu. Di bidangnya, di jurusannya siapa lah yang kenal Angga Foster gitu. Enggak juga sih. Tapi ya sosialnya lah, itu sesuatu yang dibangun dari sosial lu gitu kan. Makanya dari pengalaman lu akhirnya lu lihat gitu kan. Lu belajar bahwa ini yang harus jadi pertimbangan lu yang pertama gitu. Tapi itu masukan buat teman-teman yang mungkin mulai bikin satu usaha tertentu tadi ya. Gimana sih sebenarnya cara nyadur karyawan gitu ya. Ternyata as simple as that. Kalau lu bisa lihat dari sosial medianya. Terus apa lagi yang mungkin gue bukan orang yang pertama yang gini ya. Masih ada lagi yang expert, tapi yang secara pengalamannya gue berjalan tuh kayak gitu. Nah baru setelah itu komunikasi. Suruh datang dong, ngobrol. Oke, lo undang dia datang nih ya. Ngobrol. Misalnya gini, dia gini, misalnya dia ya maaf ya, misalnya sekolahnya nggak biasa aja lah gitu, B aja gitu. Maksudnya nggak yang kuliah. Iya, katakan lulusan SMA deh. Iya, misalnya lulusan SMA. Nah, kan kadang-kadang orang suka ngecilin tuh, padahal sebenarnya nggak bisa dilihat dari situ ya. Nggak bisa. Itu juga gue juga ini ya banyak pelajaran juga ya, ketemu teman-teman gue, ternyata dia lebih yang kayak gitu justru nggak bisa dikecilin gitu. Nah itu udah kita ajak komunikasi, ngobrol dulu kan, dan ngobrolnya jangan yang serius, maksud gue. Karena kalau diserius kan dia udah siap-siap tuh dia. Bestar mau gue ini nih. Ngobrol warkop lah, ngopi. Ya modal dikit dah gitu kan, buat ngajak ngopi gitu. Kayak gitu aja. Terus nanti kan kelihatan tuh komunikasinya gimana, terus cara dia membranding dirinya sendiri kan gimana gitu. Ada yang gini, isinya pamer aja kan. Kan ada dong. Iya. Ngobrolnya Pak Usa ini, Pak ini gitu. Iya. Itu kan pola komunikasi aja sebenarnya. Ya, gue ini. Sebenarnya bagus. Dia lagi jual diri itu sebenarnya. Iya gitu. Ada yang diam aja, tapi maksudnya nggak keluar karena dia nggak bisa mengungkapin branding posisinya dia. Dia nggak bisa mengungkapin lah, dia nggak bisa ngomong orangnya. Ada kayak gitu juga. Kayak gitu. Tapi lu pengen orangnya yang komunikatif. Ya komunikatif. Gitu, ya. Kan itu bisa kelihatan. Misalnya gini, gue lagi nyari marketing, kan komunikatif. Dia ngelamarnya marketing nih, tapi pendiam. Nggak masuk sih. Tapi ketika dia ngasih CV itu kan biasanya kita ngelihat datanya kan, ngelihat kayak dia pernah di mana aja pengalamannya, segala macam. Itu jadi pertimbangan selanjutnya tuh. Jadi lu pengen di marketing, tapi kok di sininya lu ada sisi yang dimana kan ada gini juga, ada yang tulisnya bokis kan, ada kan karena dia mau masuk, jadi ditulisin marketing di sini. Nah kita lihat aja di bawahnya nih kan, oh ini sebenarnya dia ini, kenapa? Karena lu nya diem nih kan gitu, lu diem nih, ini yang di atas kayaknya enggak nih. Jadi sebenarnya yang background sebelumnya nih. Iya, nah itu jadi poinnya dia akhirnya
self brandingnya dia kebaca di sini kan. Jadi ada Tapi kayak gitu. tetap perlu pertimbangkan. Maksudnya gini, ketika orang ngelamar ke ke kantor lu deh gitu ya, ke perusahaan lu tahu nih dia bohong gitu. Itu tetap perlu pertimbangkan gitu. Gue pertimbangin. Karena kan gini juga obrolan itu pada akhirnya kan brandingnya dia kan keluar tuh. Akhirnya kan kita colek-colek dikit kan. Akhirnya artinya gitu. Kita bisa ngungkapin dia, lu sebenarnya nggak ini nih gitu. Lu apa sih gitu kan. Akhirnya kan dia ngiklanin yang diri dia sendiri. Nah dari situ baru tuh gue bisa ngarahin gitu. Maksudnya gini, lu sebenarnya di sini, Bukan di sini. lu di sini gitu. Itu ada yang begitu tuh. Tapi oke tuh, akhirnya lu terima juga. Akhirnya akhirnya terima, karena itu ada range 3 bulan kan. Iya. Jadi di situ masuk Dia percobaan lewat tuh. ya tuh. Bener kan yang ada di Bulan sini ya. yang diomongin gitu. Nah di situ baru ya udah dari situ baru kelihatan yang aslinya kan. Ya kalau bener apa yang kita contoh, ada yang begini, personalnya dia di shiftnya bagus dan dia personalitinya keren. Wah pak nanti begitu kecebur cek males. Oh, oke. Ada yang gitu. Bluffing banget. Begitu tuh malah, oh iya pak, ntar pak, ini loh apa? Gue tuh suka ngomong blame, excuse, justify. Gue ambil 3 itu biasanya tuh. Blame, excuse, justify. Oke. Keren nih, keren. Blame, excuse, justify. Ya, Blame berarti lu blaming orang lain dong. Iya, lu suka apa ya? Blame tuh menghakimi ya. Apa sih? Blame lu nyalain orang Nyalain lain. orang lain. Iya kan. Gitu. Kenapa lu nggak goal project lu? Oh itu soalnya kemarin sini. Gitu. Alasan juga kan, excuse. Excuse-nya dia cari pembenaran gitu. Justify, ngakimin orang. Oh lu, nggak kalau nggak karena lu, apa? Karena lu nih gue begini. Ya, Atau ada tuh begitu ya? banyak. Kan itu kan dari sisi kecilnya orang. Nggak sadar dia. Iya benar. Ya udah, emang begitu aja. Itu Gitu. 3 aja deh. Gue 3 aja deh. Jadi ingat masa-masa bangun perusahaan bersama. Iya. Itu 3 itu tuh ya sebenarnya. Itu lo pegang aja. Padahal gitu serius ya. Begitu sih. Cuman bootstrapnya nggak serius. Sayang. Oke, sayang. Padahal itu mau dijadiin gede banget. Gede banget. Nah tapi itu akhirnya ya probation 3 bulannya nggak lolos dong akhirnya. Akhirnya kalau ya akhirnya ada yang lolos, ada yang enggak sih. Gitu. Karena itu tadi penilaian itu. Ya. Karena kalau menurut gua, kalau personal brandingnya dia itu bener dipraktekin ya, itu jadi bagus gitu. Karena kan itu kita membranding diri sendiri itu kan kita sebenarnya gini, lu memamerkan ya. Ada yang begini juga, bro. Ada yang begini juga. Gak usah lah. Gue nggak perlu kelihatan. Ada yang begitu. Itu hak orang kan. Tapi itu hak orang. Iya, benar. Cuma menurut gua, ada benernya, ada salahnya. Ada yang nggak benernya gitu. Oke. Ya karena orang mana mau tahu kalau lu nggak. Terus lu kapan lu bisa? Berarti komunikasi result dong. Iya. Kalau membahasakan, menyampaikan result apa aja yang udah lu raih. Iya. Itu hak kita kan. Gitu. Iya benar. Enggak kak. Karena sebagian orang mungkin anggapnya gini, dia nggak sih. Misalnya. Iya. Buat gue sih enggak. Itu kan presentasi menghargai diri sendiri kalau. Iya. Karena kan yang maksudnya gini, Ria itu kan yang kita temuin siapa? Gitu kan. Kalau kita ada apa-apa terus kita ngomong, gue gini loh. Gitu. Tapi kalau kita mau ada mempresent sesuatu untuk biar lo daya tarik lo sama gue. Satu benar. bisnis apa gitu, buat gue sih. Kalau sales semuanya nggak ada yang mau begitu, itu nggak ada ya, nggak ada yang mau begitu. Pak barangnya bagus pak, wah ini pak, ya gitu deh pak, gimana? Nah tadi balik lagi tuh branding ininya isinya mesti benar. Ya makanya tadi kalau emang barangnya bagus kita ngomongnya enak ya, ngecapnya juga enak. Begitu juga di gitu. Nah itu emang penting ya ternyata ya. Bahkan bisa menentukan karir lu cepet naik juga atau enggak gitu ya. Itu kalau lu di satu perusahaan gitu ya. Ngaruh juga dong self branding, personal branding lu gitu kan. Apakah lu sebagai follower aja? Betul. Atau lu memang sesuatu? Nah ada orang yang nggak siap gini. Ini pertanyaan yang masuk dari teman-teman juga nih. Gue kadang takut, gue nggak enakan
kalau gue terlalu kelihatan di kantor misalnya. Nanti gue jadi punya musuh, nanti orang jadi ngiri sama pencapaian gue, nanti orang jadi julid sama gue gitu dengan segala hal. Padahal gue jujur, padahal gue benar, padahal gue gak ada niatan untuk nyari muka apa segala macam. Menurut lu benar gak sih? Kalau menurut gue gini sih, lu kan punya tadi ya branding, lu punya branding lu siapa, posisi lu ada di mana kan berarti kan. Selama itu lu jalanin benar di posisi lu, yang kayak gitu-gitu nggak lama ada kebalik, ya kan. Akhirnya kan dia karena dia sibuk dengan ngurusin orang aja gitu. Lain, gitu. Akhirnya dia lupa sama kerjanya sendiri. Sementara kita kan ya kita fokus aja gitu. Jadi ya udah lu gak usah dipusingin gitu. Gue tetap aja, jadi lu tetap harus communicating result lu gitu. Jadi lu tetap harus bukan cari muka ya sebenarnya. Bukan. Ya kita lakukan apa yang kita lakukan. Iya benar. Lakukan sesuatu yang memang kita suka dan kita bisa gitu. Iya. Dan memang tugas kita gitu aja. Nah, ini yang satu lagi nih bro. Mungkin kalau buat teman-teman yang bingung gitu. Mungkin dia pernah nih terjun ke posisi tertentu gitu. Atau dia terjun masuk satu perusahaan apapun. Ngomongin masalah personal branding. Ada orang yang pada awalnya dia terpaksa, gue harus ke situ gitu ya. Padahal gue bukan di situ. Tapi ternyata dia bisa berhasil di situ. Bahkan mungkin kalau dia di tempat yang dia inginkan, belum tentu dia bisa kayak gitu. Nah ini yang tadi mungkin lu bilang gitu kali ya. Sebenarnya membantu dia yang bisa ngelihat dia adalah orang lain yang tadi lu bilang gitu. Iya. Dia ngomongnya marketing, ternyata dia jagoin di sini gitu kan. Betul. Makanya itu ya personal branding itu kan kayak tadi butuh, kalau kita emang sadar ya pengen kita branding diri sendiri, itu kan ada tadi riset and development tadi kalau di produk ya. Jadi kita ngaca dulu, makanya lu ngaca diri lu kan gitu kan. Kita ngaca dulu kan, gue sampai sih kan gitu. Dari situ kan kita tahu tuh, oh jadi gue begini, gue harus begini. Nah, terus ya udah dari situ kan kita ngobrol sama orang, yang orang akhirnya, oh lu kayaknya jago di sini deh. Itu kan jadi masukan. Oh iya juga ya. Gitu. Tapi yang pasti kita untuk membranding diri sendiri ya, itu memang waktunya lama. Ya kan nggak cepat kan, karena proses orang tahu. Tapi kita harus keluar itu bukan pamer ya. Ya harus keluar, maksudnya tunjukin apa yang lu bisa. Kelebihan betul kita lah ya. Ya teman-teman gue kayak yang masih muda-muda iya. Karena benar banyak juga yang nonton dari gue Gapoin ini orang-orang yang masih milenial gitu. Terus juga teman-teman gue Gapoin yang nonton banyak juga nih. Bahkan yang senior juga nonton gitu. Termasuk angkatan kita lah. Masih mungkin masih misconception kali ya kalau kita ngomongin masalah personal branding gitu. Lu mau dikenal sebagai apa? Kalau lu pengen bikin usaha. Nah, sekarang yang lagi ngomongin masalah usaha. Banyak banget kan sekarang kalau dibilang gini, usaha tuh banyak banget. Warung kopi udah banyak banget. Kafe-kafe kopi banyak banget. Agency artis juga banyak banget. Terus kayak lu sekarang mungkin tipikal yang studio ID juga banyak banget. Apa yang pada akhirnya membedakan lu dari yang lain? Nah itu pertama kita riset gitu ya. Kalau kita di antara sekian banyak itu di tengah-tengah kita mau keluar itu pertama adalah R&D dulu tuh. Terus yang kedua setelah R&D lu jadi positioningnya lu harus tempatin dulu nih. Misalkan lu di sekian banyak industri label misalnya. Nah kan lu riset tadi kan, ini label ini ngapain aja sih, aja sih. Nah kira-kira apa yang bisa kita bangun dari di antara mereka. Jadi gini, gue menerapkan kolaborasi kan, karena lagi zaman kolaborasi. Jadi yang kita anggap pesaing, gue deketin men. Deketin aja, ya kan maksudnya gini. Selama positif kan. Iya benar. Ya lu bisa apa, gue bisa apa, ya jalanin gitu. Buat gue tuh ya bersaing boleh bersaing, cuman ya bersaingnya dagang aja udah gitu. Tapi kalau jangan personal. Tapi kalau lagi kolaborasi ya udah kolaborasi. Misalnya kolaborasi perusahaan nih, misalnya sama-sama label kan, artisnya juga sama gitu kan. Malah mungkin masing-masing ada yang terkenal dan ini lagunya terkenal, ya udah deh artis lu nyanyi lagu gue deh saja.
bisa aja gitu. Collab lah ya. Collab. Collab. Karena gitu. Mungkin jangan-jangan gue collab sama lo sih. Jadi pasti kayak Masuk juga ke tempat lo. Iya kan, tapi ini menarik sih gitu, maksudnya bahwa memang itu benar apa ya, gue ingat tuh salah satu dulu gue kalau nggak salah seorang motivator di Indonesia ya, orang ngomongin kalau dia tanya gini, kalau lu punya tanah di samping dealer, lu jualan apa? Dia bilang kayak gitu kan. Gue ditanya nih sama teman gue juga, dia makan ekspor juga lah. Gue bingung, gue bilang, gue jual apa ya? Toko makanan? Jangan lah, gue bilang. Lu jual aksesoris. Nah, jual aksesoris? Iya dong, dia kan jual mobilnya. Kalau dia beli aksesoris di bengkel resmi, harganya mahal cuy. Lu jual after sales ya, nah di sampingnya. Habis keluar dari dealer, dia mampir tuh ke tempat lu, dia beli aksesoris di tempat lu. Iya juga ya, gue bilang. Iya. Tapi unexpected itu gitu. Jadi dia bilang, lu jangan create saingan. Bener yang lu bilang tadi, lu jangan create saingan. Lu mikir gimana caranya lu mensupport sesuatu yang lebih besar dari lu. Bener. Ada kan di antara di antara persaingan tuh pasti ada slice kecil kan. Makanya ngimpinya jangan yang gede dulu. Slice kecilnya apa sih nih? Yang bisa lu makan duluan gitu ya. Misalnya gini, lu ada barang yang isinya misalnya ada bautnya, ada ininya, ada itunya, ada segala macam kan, ada pisaunya segala. Ya lu kan nggak mau ngambil sekotak itunya kan nggak bisa, dia udah bikin. Kenapa yang nggak bisa? Jadi gue bautnya aja di situ ya gitu. Bagi gue lah bautnya gitu ya. Gue support ya bautnya. Bahkan kan lebih enaknya gini ya. Kita bisa membranding toko kita sendiri tanpa modal. Tanpa buka toko yang toko beneran gitu kan. Bisa. Harus Tokopedia segala macam kan. Iya benar. Sekarang banyak banget ya. Marketplace tuh ya toko. Emang dia punya barang? Enggak ada. Kadang-kadang dia punya barang tapi dia nggak punya toko bro. Betul. Atau terbalik. Atau yang live. Iya. Iya kan? Rumahnya cuy disulap jadi kayak toko. Bener. Kalau dia nggak buka toko. Betul. Tapi jualan live gila-gilaan. Gila. Atau kebalik, punya toko tapi nggak main sosial media. Iya. Akhirnya nggak dagangan. Ada juga yang begini, nggak punya barang, nggak punya toko, tapi dia bisa. Enggak, jadi kayak gini. Gue nggak punya barang, tapi gue ngerti cara mendagangkannya. Gitu ya. Ya udah. Jadi ya gue agent iya kan, pesan ke si ini nih, minta baju misalnya, gue pesan toko A, gue pacaran sama lo ya, kita kalau ada yang pesen dari gue, lo kirim ini, dropship kan? Yang penting lo ada deal-dealan sama yang punya toko gitu kan. Yang nggak boleh adalah kan ketika ini kalau secara syariat Islam, ketika lu ngambil barang orang lu dagangin tapi yang punya brand sendiri nggak tahu. Iya. Tapi kalau lu udah create house brand lu sendiri sih nggak masalah. Iya, kerjasama. Oh, gue ngambil barang nih dari lu, mereknya gue. Benar. Gitu. Tapi lu yang ngirim nih, bisa aja gitu kan. Benar. Ya udah gue support nih kardusnya, gue kasih lu nih. Ntar yang tiap ada pesan nama gue, lu pakai kardus gue kirim gitu. Iya benar. Bisa gitu. Iya lah, itu sesuatu yang ya sebenarnya dari mana aja bisa. Tapi ya itu balik lagi tadi ya, personal branding lu dulu harus jelas. Iya betul. Kalau ngomongin masalah usaha lu apa? Tadi gua ulang lagi nih. Pertama produk lu harus jujur, terus packagingnya juga oke. Terus ya udah, lu pointing dulu nih lu mau kemana gitu kan. Karena pada akhirnya kan dengan satu produknya oke, terus lu mempertimbangkan packagingnya, sebenarnya lu harusnya udah tahu dong. Benar. Siapa yang lu mau tuju, lu mau jual di harga berapa gitu kan. Betul. Dan ketika lu komunikasikan itu juga akan menentukan market lu gitu kan pada akhirnya. Ya yang pasti kan yang tadi self branding tadi ya, orang harus tahu lu siapa. Apa gitu. Nggak bisa lu tiba-tiba oke, gue mau bikin podcast misalnya sama kayak gini. Lo apa beda lu sama yang lain? Iya. Kenapa juga gue harus dengerin lu? Gitu. Benar, itu dia. Jadi ada alasan orang untuk memilih
si produk itu gitu. Tapi kan kita harus bangun dulu. Nah itu yang harus Iya, yang makanya nyadar kita. kadang-kadang juga nggak butuh, nggak waktunya tuh nggak cuma setahun 2 tahun ya. Iya, iya. Ada yang baru nembak sukses di angka 5 tahun. Wah, gini-gini deh jalurnya gini-gini lah. Naik turun Naik lah turun. pasti. Tapi ya bertahan aja ya. Benar. Sama aja gue di studio ID ini itu dari mulai tahun 2018 kan gitu kan. Itu Kita ketemu tahun berapa ya terakhir? 2021 ya. 2021 ya? Ya. 2021 ya, Iya. pas pandemi itu ya? Oh, yang Sobi mau pindah Oh, iya. Solo kan. Benar. Mau sorenya mau cabut. Iya, iya. Itu lu udah di studio ID berarti? Sebenarnya Tapi masih 2 kaki dong? masih dua kaki gitu. Karena waktu berjalan ada yang bantuin gue dong, jadi gue bantuin lu deh gitu. Tetap jalan. Akhirnya sekarang jadilah Iya, lu menjalankan unit alhamdulillah. usaha lu sendiri. Alhamdulillah ya. Keren banget cuy, beneran. Gue tuh, kita dari 2016 ya, 16. Iya 2016 dong ya. 2016. 2016 gue jalan bareng sama Angga, terus kita sering tukar pikiran ya. Pada akhirnya memisahkan kita kembali ke dunia masing-masing. Di Tapi 2000. hari ini jujur gue seneng banget begitu gue lihat akhirnya teman gue ini, gue kan suka ngikutin postingan lu juga tuh, nggak cuma di WhatsApp doang gitu, tapi di sosial Iya. media lah gitu. Ya happy juga sih gue ngelihat teman gue akhirnya punya usaha sendiri, terus ya sekarang ya alhamdulillah ya gue ngelihat sih gue happy ngejalanin itu sih. Yang penting itu juga happy aja. Sebenarnya duit ada duit nggak ada yang tahu ya. Happy aja pun. Yang penting gue jalanin. Iya. Dan gini nih, ini personal branding ya di sosial media. Gue tuh selalu menahan ya sesuatu yang negatif untuk gue upload. Gitu ya. Jadi kayak bisa di Instagram. Sebenarnya gue hari itu kesel kan, wow misalnya gitu. Nah itu harus tahan tuh. Gimana caranya? Itu yang ada masuk di dalam ranah Sosial gitu. Sosial baik-baik. Iya positif. Dah itu aja. Nah yang makanya kan yang tadi lo lihat kan, kok kayaknya gini ya. Padahal sebenarnya ya bukan gua nggak ada, naik turun ya. tetap ada gitu negatif ada ya kadang begini kadang begitu ada. Cuman itu yang, nah dari situ orang kan akan tahu kan. Kayak lo tadi juga sebut, si Angga nih kok tiap hari lu ketawa mulu sih gitu kan. Kayak gitu tiap hari ya emang yang gue keluar itu ya lu pokoknya lu denger gue yang positif aja deh gitu loh. Emang karena itu yang lo mau branding ke situ mau di branding. Oke nih bro, thank you banget hari ini. Sama-sama. Begitu banyak yang bisa kita dapetin. Sama-sama. Buat gue juga secara pribadi gitu ya. Kita nggak tahu. Tadi lo ngomongin collab bisa aja ke depan. Tiba-tiba kita collab, kita nggak tahu apa yang mau kita kerjain. Tapi teman-teman sekalian hari ini insya Allah memberikan manfaat yang lebih untuk pembicaraan kita, obrolan kita di hari ini. Semoga bisa jadi model untuk self branding masing-masing, soal branding masing-masing buat yang punya usaha atau yang mungkin lagi bingung mau posisiin dirinya di perusahaan sebagai apa dan orang mau kenal lu sebagai apa gitu ya. Betul. Semoga jadi masukan. Jangan lupa tadi trik-trik yang sudah dipaparin sama teman gua, sama Angkos. Jadi ya udah begitu sharing banyak ilmunya. Jadi gua harap lu semua dapat manfaat dari obrolan kita di hari ini. Oke, kita tutup hari ini bro. Thank you banget. Sama-sama. Gua terima kasih. Di next kita bisa collab apa lagi yang mungkin bisa kita kerjain gitu yang menarik. Tentu masih tetap kasih manfaat buat orang banyak. Harus. Siap. Oke. Akhirul kalam saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.